Halo Karamelis alias Karamel Listener, selamat datang kembali di Karamel Podcast, Kampus Era Milenial Podcast. Halo Karamelis alias Karamel Listener, selamat datang kembali di Karamel Podcast, Kampus Era Milenial Podcast bersama saya Nisa. Nah, pada kali ini Nisa kedatangan bintang tamu yang merupakan mahasiswa Universitas Terbuka Tarakan, yaitu ada Sofi Rosida Holista. Halo Sofi. Halo Kak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, Karamelis, jadi Sofi ini merupakan salah satu mahasiswa UT Tarakan yang mengikuti ajang pemilihan Duta Wisata 2024 Kota Tarakan. Bener ya? Benar Kak. Iya, Sofi di UT jurusan apa? Jurusan Ilmu Hukum. Ilmu Hukum. Wow, luar biasa sekali. Ilmu Hukum sekarang sudah semester berapa? Naik semester 3. Naik semester 3. Berarti awal masuknya itu di 2022 akhir ya? Iya. 2022 akhir. Nah, Sofi, kita nih mau bincang-bincang sedikit nih tentang pemilihan Duta Wisata kemarin ya. Nah, jadi Karamelis, Sofi ini masuk ke dalam top 10 atau 10 besar finalis Duta Wisata Tarakan. Luar biasa sekali. Nah, Sofi, apa sih yang membuat Sofi tertarik ingin ikut ajang pemilihan Duta Wisata Tarakan? Ketertarikan Sofi itu pertama Sofi ingin mengembangkan potensi Sofi Kak, terutama dalam dunia public speaking. Oke. Yang kedua tertarik dengan budaya-budaya, terutama budaya lokal kita, budaya Kota Tarakan. Iya. Yang menurut Sofi ini Sofi juga masih kurang tentang budaya Tarakan, dan kebetulan ada ajang Duta Wisata yang menjadi daya tarik Sofi ini ingin belajar dan bagaimana sih budaya kita gitu. Iya, jadi selain untuk ikut ajang ini, di samping itu juga Sofi ingin belajar ya melalui ajang ini, dan alhamdulillah sekali loh masuk menjadi top 10 finalis ya, 10 besar. Dari berapa peserta itu? 100 peserta, yang diambil cuma 10 ya? 10. Aduh, luar biasa sekali Karamelis. Mudah-mudahan nanti Sofi ini bisa menjadi barometer ya bagi mahasiswa-mahasiswa lain di luar sana yang boleh ikut ajang-ajang seperti ini lagi. Nah, Sofi bisa diceritain gak sih proses seleksinya kemarin itu seperti apa sih di ajang pemilihan Duta Wisata Tarakan? Jadi tuh kemarin proses seleksinya itu ada beberapa tahap, ada seleksi wawancara, ada seleksi juga wawasan kebangsaan, seleksi kebudayaan, public speaking, bakat minat, dan bahasa Inggris. Oh, lumayan banyak ya Banyak sekali, seleksinya. Kak. Aduh, berarti bisa dibayangkan nih Karamelis, Sofi ini benar-benar belajar dulu berarti ya? Belajar dulu. Terus menyenangkan nggak proses seleksinya kemarin? Sangat-sangat menyenangkan, karena di samping itu juga kita saling berbagi pendapat dan berbagi opini gitu terhadap wawancara. Dan juga di situ Sofi juga banyak belajar dan banyak tahu ya, rupanya oh seperti ini ya budaya Tarakan ya. Jadi selain menambah pengalaman, dapat teman baru, dapat ilmu baru juga ya. Luar biasa. Sebenarnya memang anak muda sekarang itu harus berpikiran seperti itu. Benar sekali. Iya, jadi kalau kita ikut ajang itu tidak hanya berambisi untuk menang, untuk juara, tetapi kita harus memikirkan positifnya apa yang kita dapat ya. Benar. Dari ilmu barunya, teman-teman baru. Nah, Sofi kemarin itu kalau boleh tahu berarti pesertanya itu dari berbagai kampus juga ya? Berbagai kampus juga, dari berbagai sekolah, ada yang juga sudah kerja, ada yang sudah sarjana, berbagai macam. Jadi berbaur semua Berbaur semua Kak. Ya, kalau boleh tahu Sofi sekarang selain menjadi mahasiswa UT, apakah juga sambil bekerja? Tidak ya, jadi fokus untuk kuliah aja. Fokus untuk kuliah. Ya, dan sekarang mengemban tugas baru ya Benar sebagai sekali. bagian dari Duta Wisata Tarakan. Tentunya setelah ini Sofi akan mendapatkan banyak sekali pengalaman ya, terutama kebudayaan-kebudayaan yang ada di Kota Tarakan. Yang mana kita tahu sebenarnya Kota Tarakan ini walaupun kotanya kecil, tapi budayanya banyak ya? Banyak banget. Bisa diceritain nggak sih apa yang paling berkesan selama proses seleksi hingga grand final kemarin di pemilihan Duta Wisata?
yang berkesan buat Sofi gitu, misalnya dari ilmu yang baru Sofi dapat tuh apa gitu, mungkin bisa dibagikan ke Karamelis yang menyaksikan podcast kita pada hari ini. Hal yang paling berkesan kemarin saat seleksi hingga grand final tuh tentunya yang pertama mendapat ilmu baru ya Kak, mendapat ilmu baru dari pemateri yang sangat-sangat luar biasa yang nggak pernah Sofi dapetin sebelumnya, yang mana interaksi kami tuh juga sangat dekat dan Sofi tuh bisa bertanya lebih banyak lagi gitu. Dan juga teman-teman Sofi tuh sesama pas masa karantina itu sangat-sangat mereka tuh keren banget Kak. Kayak nggak sadar gitu ada orang yang sangat-sangat multi talenta gitu, yang sudah jam terbangnya tinggi sekali dan bisa satu kelompok dengan mereka tuh sangat hal yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya gitu Kak. Iya, jadi suatu kebanggaan lah ya. Sangat suatu kebanggaan sekali. Iya, kebanggaan juga buat UT Tarakan nih memiliki mahasiswa yang berprestasi tidak hanya di bidang akademik tetapi juga di bidang non akademik. Nah, Sofi, berarti proses kemarin itu kan cukup panjang ya? Panjang sekali Kak. Itu kemarin ada seleksi bakat ya? Bakat minat. Nah, itu bakat minatnya Sofi itu kemarin yang ditampilkan apa tuh? Kemarin bakat Sofi itu mempresentasikan budaya Tarakan menggunakan bahasa Inggris. Wow, luar biasa loh Karamelis. Ini tuh berarti Sofi seolah-olah jadi tour guide gitu ya? Tour guide, ya. Aduh, bisa spill tipis-tipis nggak sih? Bagaimana gitu? Karena nih biar Karamelis di luar sana bisa belajar juga. Siapa tahu besok-besok akan ada mahasiswa UT Tarakan lagi yang ikut gitu ajangnya. Singkat aja sih. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for the enjoy in Tarakan City. Let me introduce myself first. My name is Sofi Rasidah Halista. You can call me Sofi. And then we can get the first destination. First destination, maybe we can get to the mangrove forest, and then mangrove forest located in Karangrejo, West Tarakan, and 22 area hectares. And then we can find the she animal. We call it the monkey, bekantan, and then we can see the forest and then enjoy the nature and etc. Oke, thank you. Terima kasih loh Sofi. Aduh, luar biasa sekali. Karamelis yang nonton harus tepuk tangan deh. Jadi memang ajang ini tuh benar-benar menambah pengalaman dan ilmu yang luar biasa sekali bagi Sofi. Nah, kemarin itu kalau nggak salah proses seleksinya itu di bulan Juni juga ya? Iya, benar sekali. Bulan Juni itu kan masa-masa ujian akhir semesternya UT. Nah, gimana sih tuh cara Sofi membagi waktunya mengikuti proses seleksi, kemudian mempersiapkan diri untuk UAS gitu? Yang mana keduanya kan sama-sama berat ya? Sangat berat sekali. Iya, gimana tuh cara Sofi membagi waktu? Cara Sofi bagi waktu untuk ujian ini sudah Sofi terapkan di semester 1 juga Kak. Jadi Sofi itu membuat ringkasan materi. Membuat ringkasan materi karena kan modul kita banyak sekali ya Kak. Materinya banyak sekali dan juga banyak juga tugas dan ada juga kuis-kuis. Jadi Sofi itu rampun dulu materi-materinya di satu buku, yang mana materi-materi mungkin yang penting yang perlu kita pelajari lebih dalam, apalagi hukum. Itu banyak sekali materi-materi yang menguji kesabaran tentunya ya. Jadinya Sofi, banyak pasal-pasal ya yang harus dihafal. Benar sekali Kak. Jadi itu Sofi membuat kayak mind mapping. Itu sudah diterapkan juga pas SMA. Jadi untuk membagi waktu, karena masa karantina itu kadang sampai malam juga. Jadi setelah itu Sofi istirahat, kemudian Sofi tidur. Nanti di jam-jam 3 subuh Sofi bangun untuk mengulas kembali materi-materi yang sudah Sofi persiapkan. Dan tentunya kita jangan mempersiapkan tuh dekat-dekat ujian Kak. Bener. Kalau kita dekat-dekat ujian, walaupun sistem SKS tuh nggak baik sebenarnya. Jadi Sofi tuh udah menerapkan membuat modul, membuat ringkasan itu udah dari sebelum dekat waktu ujian tentunya. Oke, luar biasa tuh Karamelis, dengerin ya. Ini bisa jadi tips and trick Karamelis di luar sana ya. Bagaimana sih cara belajar mandiri yang baik dan benar tentunya, yang tidak
menyulitkan kita, tapi justru memudahkan kita dalam beraktivitas tanpa mengganggu waktu belajar ya. Salah satunya dengan caranya Sofi tadi, dengan menerapkan sistem mind mapping. Iya, mind mappingnya itu tapi dilakukan sebelum dekat waktu UAS. Iya, luar biasa sekali sih. Sofi ini merupakan salah satu contoh positif ya, mahasiswa UT Tarakan yang bisa mengelola belajar mandirinya dengan baik, tetapi juga beraktivitas, bahkan sekarang pun sudah memiliki organisasi baru. Ya, luar biasa. Nah, Sofi, terakhir nih, ada nggak sih pesan-pesan buat mahasiswa UT Tarakan atau Karamelis di luaran sana yang barangkali nanti tahun depan mau ikut ajang Duta Wisata Kota Tarakan? Silakan. Pesan-pesan dari Sofi nih Kak, mungkin untuk teman-teman. Jadi sepadat apapun kita, walaupun banyak sekali ujian atau pekerjaan mungkin, kita bisa menyisihkan waktu untuk mengimprove diri kita tentunya. Mengimprove diri kita dan memberikan waktu luang bagi diri kita, karena selain mengikuti ajang Duta Wisata, kita juga bisa kayak mengistirahatkan tubuh sih Kak, kalau kata Sofi, untuk sebagai belajar juga gitu. Dan pesannya Sofi tuh ke teman-teman, kalau bisa kalau ada ajang lomba ataupun apapun itu, ikutilah, walaupun memang kita nggak tahu menang atau kalah, kita itu di nomor 2 kan aja sih. Yang penting pengalaman dulu Kak. Pengalaman tuh yang utama, karena di samping itu juga kita dapat positifnya, kita dapat teman baru, kita dapat pengalaman baru, kita juga dapat ilmu baru juga gitu. Jadi kejarlah impianmu juga, dan mungkin di situlah ada cita-cita, ada impian baru yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita dapati selanjutnya. Luar biasa sekali ya, Karamelis tuh sudah banyak tuh pesan-pesannya dari Sofi ya. Jadi emang sesuatu yang baru-baru itu pasti menyenangkan. Kita aja kalau beli baju baru seneng kali. Apalagi kita akan menambah pengalaman baru ya. Oke Karamelis, terima kasih Karamelis yang sudah menyaksikan podcast kita kali ini bersama dengan Sofi ya. Mudah-mudahan apa yang Karamelis dengar hari ini bisa menjadi motivasi bagi Karamelis di rumah sana untuk terus menambah pengalaman baru serta ilmu baru melalui ajang-ajang ataupun perlombaan atau bahkan kegiatan ya sehari-harinya. Oke, terima kasih Karamelis. Nanti kita akan ketemu lagi di Karamel Podcast selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe podcast kita di YouTube @UT Tarakan. Bye-bye. Bye.